Jadi dalam hal ini kelakuan ustadz-ustadz, ulama-ulama dengan pendeta-pendeta ini 11-12 sama-sama suka membohongi jemaat, membohongi umat, mengatakan ini ajaran agama Islam, ternyata bukan ajaran Quran. Ini ajaran agama Kristen, ternyata bukan ajaran Alkitab. Nah, ya. Orang yang bertanya kenapa Allah bisa jadi manusia, Allah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Karena pertanyaan tentang Allah, Allah bisa jadi apa saja. Allah bisa jadi apa saja. Allah mau jadi pohon pisang bisa, Allah mau jadi ikan bisa, Allah mau jadi batu bisa, Allah bisa jadi apa saja. Kemudian ada lagi yang berkata Allah menjadi manusia itu bukan hal yang mustahil, karena Allah mampu menjadi apa saja termasuk menjadi manusia. Ya, memang benar, Allah mampu menjadi apa saja. Tetapi permasalahannya adalah jangan Anda memaksa saya untuk mempercayai bahwa kucing di sebelah rumah Anda adalah jelmaan Allah dengan alasan karena Allah mampu jadi kucing. Jangan lakukan itu. Nah, tentang Allah yang jadi manusia, Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi yang menjadi manusia itu bukan Allah, tetapi anaknya. Ya, jadi yang jadi manusia bukan Allah itu sendiri, melainkan anaknya. Ini tersaji dengan jelas di dalam Alkitab. Atau ya, dalam suatu istilah ada dikatakan maling teriak maling. Ya. Nah, jadi frase maling teriak maling ini cocok untuk Gilbert Lumoendong. Jemaat Gereja Bethel Indonesia dibodoh-bodohi oleh pendeta Gilbert Lumoendong. Itu judul video kita kali ini ya, teman-teman. Ya. Jadi siapapun Anda yang menjadi bagian dari anggota Jemaat Gereja Bethel Indonesia, sadar tidak sadar, selama ini Anda sudah dibodoh-bodohi, dibohongi, dikibuli oleh pendeta Gilbert Lumoendong. Ya. Teman-teman, jika di dalam dunia orang-orang yang ngaku sebagai Islam, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Yazid ya, bahwa selama ini umat Islam itu dibodohi oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh ajengan-ajengannya, ya, oleh tuan gurunya, ya, sebagaimana terucap demikian. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Nah ya, nah begitu pula di dalam dunia gereja. Ya, jadi ini 11-12 sebenarnya. Sepak terjang para oknum ustadz dan ulama di Indonesia ini 11-12 dengan sepak terjang para pendeta. Ya, mereka ini kebanyakan, tidak semua ya, tapi kebanyakan sama-sama tukang kibul. Ya. Dan banyak jemaat yang berhasil dikibuli. Ya. Oke, pada kesempatan video ini kita akan membahas masih terkait dengan videonya Gilbert Lumoendong yang beberapa hari ini viral ya, karena dianggap menista atau mengolok-olok ajaran agama Islam, begitu ya. Kemarin saya sudah bahas di video yang ini. 2 poin yang harus dipahami bagi Anda yang berani menyebut diri sebagai ustadz atau ulama atau umat Islam. Ya, ini masih terkait dengan celotehan Gilbert Lumoendong. Teman-teman simak di video yang kemarin yang ini. Nah, sekarang pada video kali ini
saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Ya, kebohongan publik yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumuendong terkait dengan ajarannya. Ya. Salah satu ajarannya yang sering digembar-gemborkan adalah orang Kristen harus bayar perpuluhan. Bayar berarti seperti jual beli ya, bayar ya. Nah, teman-teman harus sadar sahabat-sahabat bahwa di dalam kitab Perjanjian Baru ya, Kristen itu kan artinya orang yang percaya Yesus sebagai Kristus. Orang yang percaya Yesus sebagai Kristus disebutnya Kristen. Atau juga disebut sebagai orang yang mengikuti atau murid-murid Yesus juga disebut sebagai Kristen. Ya, itu. Nah, kalau Anda baca kitab Perjanjian Baru, kisah-kisah tentang Kristen di dalam Alkitab, tidak ada yang mengatakan bahwa bayar persepuluhan adalah kewajiban seorang Kristen. Tidak ada. Ya, gampangannya begini singkatnya. Jadi, siapapun Anda yang oleh pendeta Anda disuruh bayar perpuluhan setiap bulan, Anda sedang ditipu dan dikibuli. Ya, jadi ini salah satu pembodohan dan penipuan publik. Dalam beberapa hari yang lalu saya sempat membuat video, ya, fakta-fakta ajaran agama merek Islam yang ternyata bukan ajaran Al-Quran. Nah, pada kesempatan saat ini saya juga ingin menyampaikan sahabat-sahabat, demikian juga di dalam dunia gereja. Banyak ajaran-ajaran yang dipraktekkan sebagai ajaran agama Kristen. Anda taunya ini ajaran agama Kristen. Ya, bayar perpuluhan, ya. Kemudian menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, ibadah hari Minggu, ya, seperti itu. Anda taunya kan itu ajaran agama Kristen. Nah, padahal teman-teman, ajaran-ajaran itu juga bukan ajaran Alkitab. Ya, jadi praktek-praktek yang selama ini diklaim sebagai ajaran agama Islam ternyata bukan ajaran Al-Quran. Banyak ya, teman-teman yang belum menyimak silakan bisa simak di video-video yang kemarin. 10 fakta ajaran agama Islam yang ternyata bukan ajaran Al-Quran. Fakta ke-11 ya, sholat 5 waktu ternyata juga bukan ajaran Al-Quran. 12 dan seterusnya ya. Nah, pada video kali ini saya kembali menegaskan, demikian juga dalam dunia gereja. Banyak fakta-fakta ajaran agama merek Kristen yang ternyata bukan ajaran Alkitab. Jadi dalam hal ini kelakuan ustadz-ustadz, ulama-ulama dengan pendeta-pendeta ini 11-12 sama-sama suka membohongi jemaat, membohongi umat, mengatakan ini ajaran agama Islam, ternyata bukan ajaran Quran. Ini ajaran agama Kristen, ternyata bukan ajaran Alkitab. Nah, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ajaran pendeta Gilbert Lumuendong yang bukan ajaran Alkitab, tetapi oleh pengikut-pengikutnya disangkanya sebagai ajaran Alkitab, sebagai ajaran Kristen yang asli. Oke. Kita langsung masuk aja ke tema. Saya tidak akan lagi membahas soal yang sedang viral itu ya, yang soal perpuluhan, kemudian mengolok-olok ajaran agama Islam dan sebagainya. Tidak, itu tidak ya. Kemarin sudah kita ulas. Tapi saya akan tekankan, ini yang seluruh dunia harus tahu. Ajaran pembodohan publik yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumuendong yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang Maha Kuasa harus menjadi manusia. Harus menjelma, harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini ajaran benar-benar pembodohan dan penipuan publik. Ya. Jadi dengan segala hormat harus saya sampaikan, siapapun Anda yang masih mengikuti gereja Bethel Indonesia yang diprakarsai oleh Gilbert Lumuendong, Anda telah ditipu mentah-mentah, dibohongi dan dibodohi. Dan jika Anda selama ini mau membayar perpuluhan setiap minggu, setiap bulan, ya, setiap minggu bayar persembahan apa, setiap bulan bayar persepuluhan, ya, Anda itu super duper bodoh. Ya. Mau-maunya dibodoh-bodohi terus-menerus. Ya. Oke, sebelum kita bahas, kita bongkar ya. Saya mengajak sahabat-sahabat menyimak cuplikan video ceramah atau khotbahnya Gilbert Lumuendong
tentang Allah yang Maha Kuasa harus, katanya, harus menjelma jadi manusia. Demikian. Orang yang bertanya kenapa Allah bisa jadi manusia, Allah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Karena pertanyaan tentang Allah bisa jadi apa saja. Allah bisa jadi Allah apa saja. Allah mau jadi pohon pisang bisa, Allah mau jadi ikan bisa, Allah mau jadi batu bisa, Allah bisa jadi apa saja. Pertanyaan tentang Allah bukan Allah bisa atau tidak. Pertanyaan tentang Allah adalah buat apa? Kenapa Allah perlu turun? Karena amal, ibadah, perbuatan baik, agama tidak bisa menyelamatkan. So, tidak ada jalan lain, Allah harus turun sendiri. So, tidak ada jalan lain, Allah harus turun sendiri. Tidak ada jalan lain, Allah harus turun sendiri. Oke sahabat-sahabat, untuk menanggapi ajaran Sahibul Ngibul Hikayat yang diajarkan oleh Pendeta Gilbert Lumoendong ini ya, sebelumnya saya mengajak sahabat-sahabat membuka Alkitabnya, yang punya Alkitab ya. Lihat di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ya. Baca mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian, perhatikan baik-baik ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya, jadi kalau mau itu gelarnya pendeta, pastor, ustadz, ulama ya, salah ya harus kita katakan salah. Ya. Lanjut. Ya. Saya ulangi ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi harus sabar. Tegur sekali belum bertobat, tegur lagi, kasih tahu ya, terus. Ya, harus sabar ya. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ya akan tiba waktunya orang nggak bisa lagi menerima ajaran yang sehat, ajaran yang waras, ajaran yang benar, nggak bisa lagi. Ya. Tetapi, perhatikan baik-baik. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4 ini, perhatikan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi ada kebenaran, nggak mau dengar ya. Dan membukanya bagi dongeng. Nah, orang lebih percaya didongengi dongeng-dongengannya, dongeng pendeta Gembrot Lumoendong, lebih percaya daripada ajaran Alkitab. Nah, ini fenomena hari ini menggenapi surat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 tadi. Ya, perhatikan sekali lagi, saya bacakan ayat 3 sampai 4 ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang waras. Otaknya orang-orang, pikirannya jadi nggak waras ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keinginan telinganya apa? Dongeng, didongengi. Allah yang Maha Kuasa harus menjadi manusia. Jeng 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 jeng. Allah menjadi manusia. Begitu dongengnya. Ya. Dan hari ini lebih banyak orang yang percaya. Ayat 4 dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya. Ya, jadi ada kebenaran, dipalingkan, tidak mau dengar, tidak mau. Kebenaran Alkitab tidak mau. Lebih baik mendengarkan dongeng pendeta Gilbert Lumoendong tentang Allah menjelma. Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia. Jeng 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 jeng. Orang lebih suka itu. Nah ya, selanjutnya untuk menanggapi Sahibul Ngibul Hikayat yang diajarkan oleh pendeta Gilbert Lumoendong tentang Allah harus menjadi manusia, harus turun sendiri menjadi manusia gitu ya. Kita simak edukasi yang disampaikan oleh sahabat saya ya, Beni Irawan. Perhatikan baik-baik teman-teman.
pernyataan atau edukasi yang disampaikan Beni Irawan ini menghancur leburkan argumen atau pernyataan-pernyataan yang lebih tepatnya sahibul ngibul hikayat yang disampaikan oleh Gilbert Lumoendo. Oke, demikian videonya oleh Beni Irawan. Allah adalah pembuat hukum. Allah itu posisinya di atas segala hukum. Jadi Allah tidak pernah tunduk pada hukum manapun. Jadi kalau Allah mau menghendaki sesuatu, maka Allah tidak harus begini begitu. Allah tidak perlu begitu begini. Tetapi apa yang dikehendaki Allah, gampang saja semua itu terjadi. Jadi kalau ada yang berkata Allah harus menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa, siapa yang mengharuskan? Tidak ada yang mengharuskan. Karena memang Allah itu tidak bisa diatur oleh siapapun, tidak perlu diatur oleh siapapun, dan tidak ada kuasa manapun yang mampu mengatur Allah. Jadi, siapa yang mengharuskan Allah harus menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa? Tidak ada. Allah itu di atas segala hukum manapun. Justru kita melihat Yesus yang harus minum cawan murka Allah. Yesus yang harus mati untuk menebus manusia, menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada hukum Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah yang maha kuasa. Ya, kalau Allah yang maha kuasa, dia tidak perlu tunduk kepada hukum manapun, sehingga tidak ada yang mengharuskannya melakukan ini itu atau berbuat begini begitu. Kemudian ada lagi yang berkata Allah menjadi manusia itu bukan hal yang mustahil, karena Allah mampu menjadi apa saja termasuk menjadi manusia. Ya, memang benar, Allah mampu menjadi apa saja. Tetapi permasalahannya adalah jangan Anda memaksa saya untuk mempercayai bahwa kucing di sebelah rumah Anda adalah jelmaan Allah dengan alasan karena Allah mampu jadi kucing. Jangan lakukan itu. Nah, tentang Allah yang jadi manusia, Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi yang menjadi manusia itu bukan Allah, tetapi anaknya. Ya, jadi yang jadi manusia bukan Allah itu sendiri, melainkan anaknya. Ini tersaji dengan jelas di dalam Alkitab. Sekali lagi, jangan Anda paksa saya untuk percaya bahwa kucing di sebelah rumah adalah jelmaan dari Allah, hanya karena Anda berasumsi bahwa Allah itu bisa jadi apa saja, termasuk bisa jadi kucing. Demikian. Nah, cukup jelas ya sahabat-sahabat edukasi yang disampaikan oleh sahabat saya Beni Irawan itu ya. Dan sahabat-sahabat, dengan segala hormat saya izin menambahkan juga ya. Tapi sebelum saya menambahkan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat menyimak lagi cuplikan dari pernyataan Gilbert Lumoendo tentang Allah yang menjadi manusia ya, dalam video yang berikut ini. Ada orang-orang bodoh yang bertanya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kalau Allah bertindak sesuatu jangan nanya. Kalau Tuhan berbuat sesuatu gak perlu ditanyakan, Tuhan gak bisa salah. Buat saya pertanyaan paling bodoh adalah kenapa Allah harus jadi manusia? He is God. Tapi kan Allah gak bisa jadi manusia. Hey, if you call him God, nothing is impossible for him. Pertanyaan tentang Allah bukan bisa atau tidak bisa, tapi untuk apa? Allah menjadi sama dengan manusia karena Allah tahu manusia terbatas. Manusia lemah, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena itu Allah yang berinisiatif.
Dia naik ke sorga, dia menyelesaikan segala-galanya, dan dia berkata, it is finished. Mission accomplished. Misi sudah selesai. Sehingga berlaku firman, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, saya akan tanggapi video itu dalam beberapa poin ya. Poin yang pertama, Gilbert Lumoendong mengatakan bahwa pertanyaan paling bodoh adalah mengapa Allah harus jadi manusia? Gitu ya. Jadi dengan sangat kurang ajar ya, pendeta Gembrot Lumoendong ini menyatakan bahwa orang yang mempertanyakan mengapa Allah harus menjadi manusia sebagai orang-orang yang paling bodoh. Ya. Pertanyaan yang paling bodoh dari orang-orang bodoh. Ya. Jadi dengan sangat kurang ajar, Gembrot Lumoendong ini membodoh-bodohkan orang yang bertanya mengapa Allah harus menjadi manusia. Ya. Ini kurang ajar sekali memang pendeta Gembrot satu ini. Nah, maka bagi teman-teman yang bertanya mengapa Allah harus menjadi manusia dan kemudian dianggap goblok, dianggap bodoh oleh Gilbert Lumoendong ya. Sekarang waktunya kita kembalikan teman-teman. Kita kembalikan tuduhan bodoh yang dilontarkan oleh Gilbert Lumoendong itu kepada orang yang bertanya mengapa Allah harus menjadi manusia. Kita kembalikan dan kita buktikan bahwa yang goblok, yang bodoh, bin tolol, ya saya pakai kata tolol karena ini Alkitabiah. Di dalam kitab Yeremia menyebut orang-orang yang bodoh itu sebagai orang-orang tolol ya. Nah, kita kembalikan pernyataan bodoh ini, kita kembalikan dan kita buktikan bahwa yang bodoh, saya tambahi bin tolol ya, adalah pendeta Gilbert Lumoendong. Atau ya dalam suatu istilah ada dikatakan maling teriak maling ya. Nah, jadi frase maling teriak maling ini cocok untuk Gilbert Lumoendong. Dia yang bodoh, tapi dia menuduh orang lain bodoh. Ya, jadi orang bodoh teriak bodoh. Ini seperti maling teriak maling. Oke, langsung aja kita kembalikan ya tuduhan bodoh kepada orang yang mempertanyakan. Kita kembalikan kepada Gilbert Lumoendong ya. Jadi begini teman-teman. Gilbert Lumoendong ini bodohnya di mana? Demikian, perhatikan baik-baik. Jadi ketika seorang Gilbert Lumoendong menyatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia, ini adalah pernyataan atau statement atau ajaran yang sangat super duper bodoh. Ketika pernyataan ini keluar dari seorang pendeta yang mengaku Kristen. Ya. Jadi kalau yang ngomong atau yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia, itu bukan pendeta Kristen atau orang yang di luar Kristen, orang yang nggak ngerti Alkitab. Ya bisa kita maklumi, goblok ya goblok, nggak apa-apa, wong nggak ngerti Alkitab. Tapi ketika yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia adalah seorang yang menyebut diri sebagai Kristen, mengaku-ngaku sebagai pendeta Kristen, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang super duper bodoh alias tolol. Sebab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama, perjanjian baru, seluruh kitab-kitab dalam Bible, dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Allah yang Maha Kuasa, Yehova Elohim, Yahweh Elohim, Allah Bapa, menjelma jadi manusia. Tidak ada. Ya, nggak ada satupun ayat, nggak ada. Jadi kalau ada orang ngaku pembelajar Alkitab, ngaku pendeta Kristen, ngaku beragama Kristen, ngaku pengikut Kristus, tapi kemudian mengajarkan suatu ajaran yang di luar Alkitab, tidak sesuai kesaksian Alkitab, maka pendeta atau orang ini adalah orang yang super duper bodoh alias tolol. Dan itulah seorang Gembrot Lumoendong. Dia ngaku Kristen, tapi dia mengajarkan ajaran yang bukan ajaran Alkitab. Bahkan ya di cuplikan video yang tadi yang sebelumnya, yang kemudian saya berikan tanggapannya Pak Beni Irawan itu ya, Gilbert Lumoendong mengatakan bahwa Allah itu kan Maha Kuasa, terserah dia mau jadi pohon pisang, mau jadi batu, mau jadi ikan ya. Ini kan ajaran yang di luar daripada teks-teks kitab suci. Ya, jadi kalau yang ngomong gitu, Allah itu
Maha Kuasa, Allah Bapa, Yahweh Maha Kuasa. Jadi dia bisa jadi pohon pisang, bisa jadi batu, bisa jadi ikan. Kalau yang ngomong seperti itu adalah orang yang bukan ngaku Kristen dan bukan ngaku pendeta. Kita bisa maklum, teman-teman. Ya dia ngomong ya asal bacot aja, tidak pakai dasar Alkitab. Tapi kalau yang ngomong adalah seorang yang berani nyebut diri sebagai pendeta dan menyebut diri sebagai Kristen, maka orang ini sudah pasti super duper bodoh alias tolol. Dan itulah pendeta Gembrot Lumoindong. Sekali lagi ya sahabat-sahabat, ya saya harus ulang ini saya harus pertegas betul-betul. Jika yang mengatakan seperti itu tadi adalah seorang yang menyebut diri sebagai pendeta, sebagai Kristen, dan mendasari imannya dari Alkitab. Ya Kristen berdasarkan Alkitab, begitu katanya. Tapi kemudian mengatakan kepada Anda bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia, maka itu adalah statement yang sangat super duper bodoh. Ya. Sebab iman Kristen itu harus sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi iman seorang Kristen yang sejati ketika berbicara tentang Allah yang benar harus berdasarkan firman Kristus. Dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar yang dimaksud oleh Yesus adalah Bapa. Tetapi Allah yang diberitakan oleh Gilbert Lumoindong adalah Yesus Kristus, adalah perwujudan Allah yang menjadi manusia. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Imannya pendeta Gilbert Lumoindong tidak didasarkan kepada firman Kristus, tapi didasarkan kepada dongeng-dongeng, halusinasi, imajinasi, hayalan-hayalannya sendiri. Bukan Alkitab. Ya teman-teman ya, saya mengajak teman-teman untuk membiasakan diri. Mencontoh, meneladani Yesus ketika mengatasi ajaran-ajaran sesat. Apa? Ketika Yesus menghadapi ajaran sesat atau menghadapi iblis, yang dilakukan Yesus apa? Selalu mengatakan, ada tertulis. Nah, kita harus mencontoh teladan ini. Demikian juga ada tertulis dalam Alkitab. Imannya seorang Kristen harus timbul dari mendengar firman Kristus. Bukan mendengar dongeng-dongeng. Dan perhatikan baik-baik. Dalam ceramahnya, Gilbert Lumoindong mengatakan, nothing is impossible for him. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi kemudian ya jadi terserah. Allah mau jadi apa saja bisa. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Ini adalah asumsi, khayalan, imajinasi seorang Gilbert Lumoindong yang tidak didasari apa yang ada tertulis di Alkitab. Jadi apa yang disampaikan Gilbert Lumoindong ini melampaui apa yang ada tertulis di Alkitab. Sahabat-sahabat, silakan buka di dalam ayat Alkitab 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis? Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, jadi kelakuan seorang Gilbert Lumoindong ketika membicarakan tentang iman Kristen, ini bukan Kristen yang ada tertulis di Alkitab, tapi sudah melampaui yang ada tertulis. Ketika Gilbert Lumoindong mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma atau menjadi manusia, itu sudah melampaui yang ada tertulis di Alkitab. Perhatikan juga dalam Amsal 30, ayatnya yang ke-6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jangan apa? Jangan menambahi. Jadi jika Alkitab memberitahu Anda dan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Yohanes 3 ayat 16-17 ya, maka Dia mengutus anaknya. Jangan kemudian ditambahi, maka Allah yang Maha Kuasa menjelma.
Jangan. Kalau Anda lakukan terus-menerus, maka genaplah Amsal 30 ayat 6 bagi Anda, Gilbert Lumoendong dan pengikut-pengikutnya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Ya, jadi dengan tegas saya katakan, siapapun Anda, mau pendeta, mau pastor, mau romo, ketika masih mengajarkan ajaran yang melampaui yang ada tertulis, yang sudah menambahi firman-Nya, seperti yang dilakukan gereja Roma Katolik juga ya, menambah-nambahi dengan dongeng-dongengnya, kalian semua menggenapi Amsal 30 ayat 6. Kalian akan pasti ditegur oleh Allah dan kalian dianggap penipu atau pendusta. Oke, sahabat-sahabat, sekian aja dulu tanggapan dari saya menyikapi pendeta dan ajaran dari pendeta Gembrot Lumoendong. Ya, oke. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini baik, silakan bagikan kepada sanak, family, handai, tolan, sahabat, tetangga, ya. Dan sekali lagi terima kasih buat yang sudah memberikan subscribe dan juga menyimak video ini. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan berbahagia. Semangat!